Perkenalkan, nama saya Lelia Norma Utami. Saya mahasiswa PPG Daljab 3 tahun 2023, LPTK Universitas PGRI Semarang. Materi toleransi keberagaman. Saksikan ya video saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Masih sehat ya? Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, dilanjut membaca Asmaul Husna. Yuk silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi wa sholatu wassalam linabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna lidaka madlubuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Muhim ya Muhairimu ya Ais ya Jakamu Takabi ya Khaliqu ya Bali ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Rajaku ya Fatah ya Halimu ya Qabi ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Muti ya Mu'illu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Hadlu ya Latifu ya Rabi'u ya Hamid ya Dalilu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Habibu Tahafi ya Mu'itu ya Masih ya Zalilu ya Hali ya Hawitu ya Muti ya Wasitu ya Fi ya Wadudu ya Masih ya Isu ya Sali ya
ya musi ya mukadiu ya muidu ya muhi ya muhidu ya maniu ya mayumu ya wali ya itu ya wahid ya hafadu ya somad ya qadir ya muqtadim ya muqadir ya muahid ya walu ya ahid ya wahidu ya malik ya wahli muta'ali ya dadu ya tawabu ya muntakimu ya afu ya afufu ya malik malikal mulki dal jalali wal ikram ya muqsitu ya sami ya hamiyu ya hamdi ya mani'u ya da ya naqiyu ya nu ya hadi ya badi'u ya haki ya warisu ya rosidu ya sobur aja jala dikeruhu bi asma'ika husnai filana kulubana wali walidina waduhiyatina kafi ansaiatina wasku ala uyubina wajibu ala mukasonina wafadarojatina wazikna ilmanafi'ah wariskan wasi'ah halalan thayyibah wa amalan sholihah wa nawil qulubana wa yasi'u qana wa sohi absadana daiman hayatina illa khairil qaribna anisya ibaidana wa qurba rojauna akhiran lil namuna barik maqasidana wahi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa salim ala toha khairi rahmah wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sebelumnya Bu Delia lanjut berikutnya, Bu Delia absen dulu ya. Ahmad Ilham, Alvin, Arum Ningtyas, izin. Arya, ada. Konstantius, Dea Amalia, izin. Dias, ada. Esa,
Esa sakit. Handi? Ika? Jova? Izin. Lili? Maulida Najwa? Muhammad Ana? Mutiara? Puji? Rindang? Sadida? Satria Kolisna? Satria Pradigdo? Ini sering enggak masuk ya Pradigdo? Tessa? Vika? Zaki? Oke, hari ini banyak yang tidak berangkat. Semoga aja minggu depan bisa bergabung belajar dengan kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk seperti biasa, siapa yang ingin membacakan Pancasila ke depan? Arya, oke, yuk Mas Arya. Yang lainnya seperti biasa ya, mengikuti ya. Yuk, yang langsung. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Maaf, ulangi dari Pancasila dulu ya, baru 1. Oke, yuk. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih buat Mas Arya. Minggu depan selalu bergilir ya. Harapan Bu Delia di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebelum Bu Delia lanjut ke pembelajaran berikutnya, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai bab iptek ya, di mana teknologi sudah semakin canggih. Harapannya Bu Delia, kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalian bisa menggunakan teknologi kecanggihan sekarang dengan sebaik-baiknya, bisa membedakan dampak yang baik dan dampak yang tidak baik. Oke, setelah minggu kemarin kita mempelajari bab iptek, lanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mengenai permasalahan toleransi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Silakan kalian bisa lihat ke depan sebentar. Yang pertama, Bu Delia mau menunjukkan tujuan pembelajarannya. Nanti ada 4 tujuan pembelajaran di dalam toleransi keberagaman ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengamati permasalahan yang muncul dalam toleransi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Nanti mengamati, Bu Delia akan memutarkan video. Nanti diamati ya videonya dalam bab toleransi. Kedua, peserta didik mampu menentukan satu contoh permasalahan dalam toleransi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika untuk dirumuskan solusinya secara kritis dan kreatif. Ketiga, peserta didik mampu mendesain solusi toleransi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika berupa poster menggunakan aplikasi Canva. Nanti kalian habis menentukan satu contoh permasalahan di dalam toleransi, kalian boleh menuangkan dalam bentuk poster Canva. Minggu kemarin sudah Bu Delia kasih gambarannya ya. Next, keempat, peserta didik mampu mempresentasikan, mempublikasikan hasil poster permasalahan toleransi keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika di media sosial secara kreatif. Setelah nanti kalian desain, linknya sudah Bu Delia siapkan. Linknya sudah Bu Delia
siapkan. Terus nanti kalian bisa mengirimkan di link tersebut. Nanti setelah itu kalian mencetak. Nanti sudah Bu Delia siapkan buat print dan juga kertasnya, ya. Terus sebelum Bu Delia lanjut ke materinya, toleransi keberagaman itu yang bagaimana? Bu Delia mau tanya dulu. Apa toh itu toleransi keberagaman? Yang tahu silahkan tunjuk tangan. Mbak siapa namanya? Mbak Ika. Ayo Mbak Ika silakan. Benar sekali ya, toleransi beragama. Kita harus saling menghormati antara satu orang dengan yang lainnya. Tidak boleh saling menghina. Ya, banyak sekali toleransi yang harus kita lakukan. Di sekolahan bisa menghargai sesama teman, menghargai Bapak Ibu guru, itu wujud dalam toleransi. Terus pertanyaan kedua, nanti kalau aktif kalian menjawab dalam pembelajarannya Bu Delia, tak kasih nilai poin plus, ya. Faktor apa saja yang bisa memicu timbulnya toleransi keberagaman? Yuk Mbak. Ya boleh, bisa sekali, benar ya. Konflik antar suku bisa, ya, konflik antar agama dan lain sebagainya. Makanya selalu Bu Delia pesan sama kalian, yuk untuk saling menghargai antara satu orang dengan yang lainnya. Misalkan di dalam kelas, kalian kalau pas guyonan sama temennya, tidak boleh terlalu guyonannya yang membuat temanmu nanti efeknya sakit hati, ya. Satu lagi pertanyaan. Berikan satu contoh permasalahan toleransi beragaman yang kamu ketahui saat ini. Mbak Rilin, silakan. Ya, benar sekali ya. Nanti di pembelajaran ini kita akan mengupas permasalahan apa saja toh yang ada di dalam toleransi keberagaman. Nanti kalian bisa menuangkannya di dalam bentuk poster, tapi nanti. Dan berikutnya, Bu Delia mau menampilkan sebuah video. Nanti kalian bisa mengamati ya, Bu Delia cari dulu ini filenya. Tadi malam sudah Bu Delia siapkan. Sebentar. Oh ini udah ketemu. Dah. Kelihatan ya yang belakang ya? Oke, kalian bisa mengamati video ini. Bentar.
Wis bisa. Oke ya, ini video toleransi. Ada yang bisa ngasih tanggapan di dalam penayangan video Bu Delia hari ini? Oh ya, Mbak Rindang, silakan. Ya, benar sekali ya, toleransi itu sangat perlu sekali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa toh itu toleransi? Tadi sudah disebutkan sama temanmu. Dengan banyaknya perbedaan agama, ras, suku, bangsa, semuanya bisa untuk saling menjadi satu. Ada yang bangsa Indonesia sudah memberikan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari banyaknya perbedaan tadi, semuanya untuk bisa saling menghargai, untuk sikap toleransi. Oke, berikutnya Bu Delia mau menampilkan sedikit tentang materi toleransi. Bisa kalian lihat ya. Nah, bentuk-bentuk perilaku keberagaman. Bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama itu diantaranya dapat diwujudkan satu, saling menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Jadi kita harus menghormati agama satu dengan yang lainnya. Tidak melaksanakan keyakinan agama kita kepada orang lain yang berbeda agama. Tidak boleh memaksa teman kalian untuk masuk ke agama kalian, itu tidak boleh. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan, yang dimiliki keyakinan agama yang berbeda. Keempat, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Misalkan kita beragama Islam ya, di sini ada yang non-Islam? Tidak ada ya, alhamdulillah beragama Islam. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Misalkan sholat 5 waktu. Tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda yang dianut oleh orang lain. Berikutnya, menjaga keberagaman di Indonesia agar semakin maju. Biar tidak timbul apa yang namanya ada konflik, ada masalah. Itu harus bagaimana toh menjaga keberagaman. Yang sering tadi Bu Delia omongkan. Saling menghargai, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan dan saling menjalin kebersamaan. Ya, sama-sama, yuk guyub rukun, apalagi kalian ini jurusan multimedia, nanti sampai kelas 2, sampai kelas 12 kalian akan satu keluarga. Harapannya Bu Delia kalian tetap guyub rukun bareng-bareng. Kalau ada masalah silakan diomongkan, silakan dimusyawarahkan. Jangan langsung mengambil keputusan sendiri, nanti akan merugikan diri sendiri. Berikutnya, ini permasalahan toleransi keberagaman masyarakat Indonesia yang sering terjadi. Pertama, konflik antar golongan.
konflik antar suku, agama, ras, kebudayaan, masih banyak sekali konflik yang terjadi di dalam toleransi. Kalau kalian lihat, ini gambar, Bu Lelia ngambil gambar ini ya. Ini salah satu contoh permasalahan toleransi. Ada dari suku Irian Jaya, ini suku Kalimantan, terjadi konflik, apalagi pas ada perang Sampit ya. Terus ada suku Tiongkok, sama. Terus ini dalam antar golongan. Ini merupakan salah satu contoh permasalahan di dalam toleransi. Terus, tugas buat kalian nanti, kalian bisa lihat LKPD permasalahan toleransi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang toleransi keberagaman, kalian bisa melihat topik permasalahan di setiap kelompoknya. Setelah itu kalian membuat rencananya terlebih dahulu. Setelah dirancang, barulah kalian tuangkan dalam aplikasi Canva. Nanti sudah Bu Lelia siapkan ini undiannya. Nanti kalian maju satu-satu buat untuk mengambil tema yang sudah Bu Lelia siapkan. Kalau Bu Lelia buat 5 kelompok, berarti satu kelompok berapa? 3. Karena hari ini banyak yang tidak berangkat ya. Ada yang 2. Ya wis, enggak apa-apa ya. Ya. Terus nanti kalian, apa toh yang akan kalian cari? Kalian bisa mencari nanti sebabnya apa, pengertiannya, dampak, dan juga solusinya. Nanti ini kalian buat poster seperti ini dari aplikasi Canva yang ada di komputer kalian. Itu sudah nyambung internet semua? Sudah ya. Nanti kalau sudah, Bu Lelia akan share linknya di grup kelas kalian. Yang sudah jadi, kelompoknya dikirimkan ke linknya Bu Lelia. Habis itu nanti kalian cetak, sudah Bu Lelia persiapkan printernya. Oke? Yuk, Bu Lelia kasih waktu 5 menit buat membentuk kelompok dulu. Dah, silakan. Yuk, 5 menit membuat kelompok. Apa mau urut? Ini bisa apa? 1, 2, 3, 4. Kurang berarti ini 3 W ya. Ini sama ke sini yang mana? Next. Itu 1 ya. 1. Terus 2. Terus ini kamu ke sini 1. Yuk, pindah enggak apa-apa. Kursinya diambil, pindah. Dah. Yuk, Nang kamu melu sini ya. 1, 2, 3, 4, kamu berdua ya, enggak apa-apa ya. Yuk, salah satu kelompok bisa mengambil undian di depan sini. Silahkan. Silahkan. Yuk. Oke. Yuk. Oke. Kurang 1 kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Zakiah. Sudah? Kalau sudah, ini Bu Lelia bagi LKPD-nya. Ini merupakan panduan yang harus kalian kerjakan. Ya, kalian bisa membuat aplikasi Canva. Video. Dah, silahkan. Masih, yuk dibuat dulu. Masih. Yuk silakan, waktunya 30 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan Bu Lelia kasih waktu 30 menit. Yuk. Konflik antar golongan, kamu dapat apa? Konflik antar ras, Yaki, kelompok Yaki. Konflik antar agama. Konflik antar suku dan kebudayaan. Oke, yuk next. Silahkan.
Sudah, yuk. Sudah? Yuk kelompoknya Yaki yuk. Silahkan. Yuk dibuat. Sudah? Ayo. Didesain dulu. Sudah? Waktunya nanti sampai 2:30 kurang 10. Didesain, didesain Canva. Yuk dibuat desain dulu. Ayo dibuat desain. Silahkan. Ayo kelompoknya Mbak ini sudah? Yuk dibuat dulu. Dibuat seperti Canva. Ya, oke. Yuk Nang, dibuat dulu kelompoknya. Tadi konflik antar golongan ya. Oke. Ya, piye? Enggak, ini hanya buat panduannya. Nanti kalian apa toh yang kalian cari di dalam setelah membuat poster tadi? Ini tadi dapat tema apa? Konflik antar suku. Kamu buat di dalam aplikasi Canva, kamu tuh cari sebab akibatnya, dampaknya, solusinya itu bagaimana. Nanti kalau sudah, boleh maju ke depan untuk mencetak ke depan ya. Dibuat dulu di sini ya. Oke, dari ketiga ini yang pintar mendesain dibuat dulu, didesain dulu. Oke, ya. Oke, apa yang akan kamu tuangkan di sini itu ya buat. Atau terwadai oleh istilah suku, agama dan ras tetap saja ditentukan sebagai kategori untuk karena semua entitas yang tidak terwakili atau terwadai tetap dapat ditafsirkan secara luas dan beragam. Bentuknya berbagai aset dan pekerjaan, bahasa, pekerjaan, individu, dan sosial, konflik dan sebagainya. Solusinya adalah melakukan diskusi prioritaskan dengan baik, dengan baik, dan menyalahkan orang lain dengan banyak orang yang terlibat konflik, negosiasi dan menyampaikan pesan yang baik. Terima kasih buat kelompok 1. Ini merupakan contoh desainnya konflik antar golongan ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nanti rekan boleh lihat ini dikumpulkan. Nanti kalau kita ada bulan ya, nanti kita akan tampilkan ya. Oke.
Yuk, ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kelompoknya Handi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami yang bertema konflik Ya. sebab akibat memang konflik tersebut seringkali dilandasi karena demo idealisme adanya justru sebagai sosial ekonomi pendidikan dan perbedaan keyakinan dan fisik dan satu menyebutkan wilayahnya tak sama masyarakat yang tinggal di kawasan kompleks dan selalunya kita bersama berbeda memberikan dua hilangnya persatuan bangsa dan ketika ada masalah tersebut maka persatuan bangsa akan hilang karena masing-masing tidak dan untuk biasa bersatu. Tiga, misalnya tata kehidupan membuat masyarakat yang ada kesempatan untuk bekerja mencari nafkah agar mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang bagaimana solusi konflik antar suku yaitu menghindari konflik antar budaya seperti memberikan informasi yang sebenarnya terjadi tanpa menjawab masalah yang ada, berkomunikasi dengan baik, saling menyesuaikan diri, menghormati, menghargai serta berkomunikasi dengan lebih baik menggunakan bahasa nasional. Hasilnya ya, hasil dari kelompok 2 desainnya konflik antar suku ya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih buat kelompok. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami dari judul konflik antar agama. Konflik antar agama memiliki sebab yaitu mereka masih belum memahami ajaran agamanya dan menyimpang dari aturan agama masing-masing. Masyarakat masih memilih diri sendiri dan menganggap agamanya paling benar. Masyarakat masih bertindak semaunya sendiri tanpa mengikuti kaidah yang ada. Dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis. Konflik dapat menyebabkan kerusakan antar budaya, infrastruktur, lingkungan, atau sumber daya alam akibat kekerasan fisik atau sabotase. Solusi: memelihara kondisi. 2. Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. 3. Meredam potensi konflik. 4. Mengembangkan sistem penyelesaian masalah. 5. Toleransi antar umat beragama. Sekian dari saya. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini salah satu bentuk poster dari teman kalian ya, bagus sekali, di mana konflik antar agama. Nanti ini akan Bu Lelia pamerkan di dalam gelas karya yang ada buat kegiatan T5 minggu depan ya, dari kegiatan-kegiatan kalian membuat poster ini. Yuk tepuk tangan buat kelompoknya Mas Yaki. Ya, ini nanti bisa dibawa dulu, nanti Bu Lelia silakan membelinya. Ya, silakan. Selanjutnya, masih kelompoknya siapa? Terakhir ya, tinggal ya. Oh, masih ada satu. Oke, kelompok keempat. Konflik rasial adalah konflik yang terjadi antara di mana konflik ras akan menjadi saat masing-masing ras merasa lebih unggul dan mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Untuk contoh dari konflik rasial yaitu seperti konflik antara pemuda kulit putih dan pemuda kulit hitam. Pastinya hal itu sangat meresahkan dan menyebabkan adanya perpecahan jenis dari konflik rasial ini sering terjadi di Indonesia. 1. Konflik etnis Tionghoa dan 2. Konflik ras kulit hitam dan kulit putih. 3. Konflik etnis Sapi dan Madura.
ketanggaan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Tentangan ini dapat disebabkan jika ras lain, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Dampaknya yaitu 1. Jika konflik tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka akan mengalami kehancuran kesatuan kelompok. 2. Adanya perubahan kepribadian individu seperti menjadi beringas, agresif, dan mudah marah. Lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang keempat, menimbulkan sikap diskriminatif terhadap ras atau sekelompok tertentu. Solusinya 1. Menjalin persaudaraan kebangsaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, berlaku adil dan menghilangkan sikap diskriminatif terhadap seluruh masyarakat. Yang ketiga, tidak menyimpan perasaan buruk pada orang lain yang berbeda ras. Dan yang terakhir, tidak berkata hal-hal yang dapat menyinggung orang lain. Membangun hubungan yang baik pada orang lain yang berbeda ras. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Lili ya. Hasil posternya bagus sekali. Masih ada satu kelompok? Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan hasil diskusi kami yang tema konflik kebudayaan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyangkut dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dari negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Selain itu, sebelum perangkat nasional untuk daerah-daerah Indonesia mengalami sejarah musik dan ekonominya terpisah. Keadaan yang masih terjadi dalam beberapa daerah saat ini. Sebagai nasional pendidikan mereka bersama dalam perkembangan kelanjutannya komunikasi banget sebagai hasil dari Indonesia. 1. Dukungan ada, 2. pakaian ada, 3. tata ada, 6. seni tradisional, 5. seni tari tradisional, 6. budaya tradisional, 7. dari daerah. 4. budaya yang tidak mendunia. 1. wayang kulit, 2. batik, 3. keris, 4. angklung, 5. suara saman, 6. tari petak, 7. reok ponorogo, 8. tari pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi kelompok terakhir. Dosennya bagus sekali ya. Konflik antar kebudayaan di Indonesia. Ya, silakan. Terima kasih buat hari ini. Hasil dari karya poster kalian bagus sekali. Nanti Bu Delia akan memamerkan produk kalian poster tadi pas saat kita kegiatan P5 dalam gelar karya SMK Bakti Nusantara ya. Insya Allah akan diadakan minggu depan di halaman sekolah kita. Masih tetap semangat ya hari ini ya. Oke. Buat tambah kalian semangat lagi, yuk kita ice breaking sebentar ya, biar kita tambah semangat.
mengikuti pembelajarannya Bu Lelia. Ayo Saskia dan teman-teman bisa berdiri, yang lainnya juga ya. Yuk siap-siap kita melakukan ice breaking sebentar. Nah, Bu Lelia sudah menyiapkan ini ice breakingnya, beda dengan yang kemarin ya. Ya, yang lainnya juga berdiri ya, yang laki-laki ya, yang situ ya. Yuk berdiri yuk. Siap-siap ya. Yo, ikuti Bu Delia ya. Tangannya dilambe-lambe. Diputar. Putar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang lurus, goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ulangi lagi ya. Putar-putar, tangan diputar-putar, penggangnya bahu, tangan diputar-putar, pegangnya lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo Saskia semangat. Aku ke atas, putar-putar, diputar-putar, diputar-putar, putar ke kiri. Ayo tangannya dilambe-lambe, semangat ya, masih semangat. Diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Semangat ya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih buat ice breaking hari ini, masih tetap semangat ya. Yuk, silakan. Bu Lelia sudah mengirimkan post-test latihannya dari sikap toleransi keberagaman tadi di grup kelas kalian. Silakan kalian kerjakan dengan waktu 10 menit cukup? Cukup. Dah, silakan. Yuk, silakan. Yuk. Ya, siapa yang sudah jadi? Yuk. Ya, siapa yang sudah jadi? Buat hari ini, yuk kita ambil kesimpulan buat pembelajaran hari ini. Yang mulia, kalian harus menerapkan sikap toleransi keberagaman. Walaupun di sekolah kita banyak atau ada yang berbeda agama. Harapan Bu Lelia, kalian bisa saling menghormati antara satu anak dengan yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum? Belum. Oke, kita kembali lagi minggu depan dengan materi gotong royong ya. Minggu
Bu Delia terangkan mengenai gotong royong. Oke, buat hari ini terima kasih kalian semuanya. Bu Delia harapkan ini cuacanya mendung, nanti kalau pulang jangan terburu-buru ya, tetap jaga kesehatan selalu. Sebelumnya Ibu Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa berkemas-kemas, terus salah satu boleh dipimpin berdoa. Yuk. Kita duduk siap, Bram. Berdoa mulai. Bismillah.